bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak kemuliaan kepada Nabi. Oleh karenanya kita selaku umat Islam berkewajiban untuk bisa menjaga kemuliaan dari Nabi Muhammad. Kejadian seperti ini kita selaku umat Islam bertambah yakin bahwa apabila Allah Subhanahu wa taala saja begitu memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apalagi kita sebagai umatnya. Ini tentunya sangat memuliakan beliau. Sehingga kalau ada pihak-pihak yang menghina atau melecehkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita selaku umat Islam ini wajib di hari akhirat itu yang punya hak syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Rasul-rasul yang lain tidak punya hak memberikan syafaat, karena syafaat itu hanya Allah berikan haknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keberkahan makanan yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mendoakan sesuatu, doa Nabi itu makbul bil ajal. Kemudian yang ketiga, kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalam bentuk turunnya makanan dari langit. Jadi kita ketahui bahwa di dalam Al-Quran diceritakan orang-orang Bani Israel dan orang-orang Yahudi keturunannya ini sangat membangga-banggakan bahwa mereka adalah hamba Allah yang istimewa, karena nenek moyang mereka, orang-orang Bani Israel itu pernah mendapatkan makanan yang didatangkan dari langit, yaitu mana wa salwa. Mana itu makanan seperti madu, salwa itu makanan seperti jenis burung. Itu yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit untuk dimakan oleh orang-orang Bani Israel, sehingga kemudian itu menjadi kebanggaan mereka. Dan pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi, orang-orang Bani Israel dan keturunannya itu mengolok-olok Nabi. Nabi diolok-olok bahwa Nabi tidak ada apa-apanya bila dibandingkan mereka dan nenek moyangnya yang sudah pernah makan makanan dari langit. Oleh karenanya kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan makanan dari langit untuk Nabi dan para sahabat, sehingga membuat orang-orang Bani Israel dan keturunannya di masa Nabi tidak lagi pernah membangga-banggakan dirinya dan nenek moyangnya, karena sudah sama-sama memakan makanan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari langit. Penjelasan ini juga bisa kita dapatkan dalam kitab Sunan Daraqutni nomor hadis 55 dan 56 dari sahabat Salamah As-Sukuni. Salamah As-Sukuni mengatakan, bainama nahnu inda Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iz qala qailun, tiba-tiba bertanya seorang penanya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal utita bito'amin minas samai, apakah pernah didatangkan kepadamu makanan dari langit? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul menjawab, na'am, ya
utitu bita'amin minas samai. Ya benar, telah didatangkan kepadaku makanan dari langit. Bi qas'atin min saridin. Bentuk makanan itu adalah semangkok besar bubur yang bercampur dengan daging. Fawudiat baina yadayil qaumi, yang diletakkan di tengah-tengah para sahabatku. Fata'aqabuha ila zuhri min ghudwati. Makanan yang diturunkan dari langit itu tersisa sampai waktu zuhur keesokan harinya. Fama fu'ila bihi, maka kemudian sahabat yang bertanya tadi mengatakan, lalu apa yang dilakukan dengan sisa makanan dari langit itu? Qala, Nabi menjawab, rufi'a ilas samai, kembali diangkat oleh Allah ke langit. Jadi berdasarkan hadis riwayat Imam Daraqutni ini, kita diberitahu oleh Nabi Muhammad SAW bahwa yang pernah mendapatkan makanan dari langit itu bukan hanya orang-orang Bani Israel atas permintaan Nabi Musa alaihissalam, tapi juga Nabi Muhammad SAW diberikan makanan dari langit yang itu dinikmati oleh Nabi beserta para sahabat, dan makanan itu berlebih ya, karena menurut syarah dari hadis ini, makanan itu diturunkan pada waktu sholat isya di hadapan Nabi di tengah-tengah sahabat. Kemudian Nabi dan sahabat memakannya secara bersama-sama, masih tersisa sampai besok subuh. Habis subuh mereka memakan lagi makanan itu, masih juga tersisa. Kemudian sebelum zuhur mereka memakan lagi makanan itu, masih tersisa. Begitu mereka mengambil wudhu, sholat zuhur berjamaah. Setelah mereka selesai dari sholat zuhur berjamaah, maka makanan itu sudah tidak ada lagi di tempatnya, sisanya sudah kembali diangkat ke langit. Dengan adanya peristiwa ini, maka orang-orang Bani Israel dan Yahudi keturunannya tidak lagi bisa memperolok-olok Nabi, yang seolah-olah hanya merekalah yang mendapatkan keistimewaan diberikan oleh Allah makanan dari langit. Ternyata Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat ini juga pernah diberikan oleh Allah makanan dari langit dalam bentuk bubur yang bercampur dengan daging dalam sebuah mangkok yang besar yang bisa dinikmati oleh Nabi dan seluruh sahabat yang hadir pada saat itu. Ini bahagian dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi Muhammad SAW ini adalah hamba Allah yang utama. Hamba Allah yang utama dibandingkan semua hamba-hamba Allah yang lain. Penjelasan ini bisa kita temukan di dalam kitab Sunan Ad-Darimi nomor hadis 48 dari sahabat Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana awwaluhum khurujan, aku adalah orang yang pertama kali keluar nanti pada yaumul ba'as, pada hari berbangkit. Nah, ini juga kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi, tidak diberikan kepada hamba-hamba Allah yang lain. Nanti pada saat yaumul ba'as, pada saat
kiamat sudah terjadi, kemudian ada yaumul ba'ats, hari berbangkit. Hamba Allah yang pertama kali dibangkitkan dalam hari berbangkit itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana qaiduhum iza wafadu. Aku adalah pemimpin mereka, pemimpin para nabi, pemimpin para rasul jika mereka diutus sebagai nabi atau sebagai rasul. Jadi kalau kita membaca kitab Fathul Mu'in, ada 124.000 nabi-nabi, ada 313 yang menjadi rasul, maka pemimpin dari semua nabi, pemimpin dari semua rasul itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain itu disebut dengan alaihi salam, tapi untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah bentuk dari kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi sebagai pemimpin dari semua Nabi, pemimpin dari semua para Rasul. Kemudian Nabi mengatakan, wa ana khotibuhum iza ansatu. Aku juru bicara mereka, juru bicara para Nabi, juru bicara para Rasul, dan juga juru bicara para hamba secara keseluruhan jika mereka terdiam. Nah, jadi di dalam hadis yang lain diceritakan nanti pada hari kiamat umat itu ketakutan. Lalu umat menganggap bahwa nenek moyang mereka itu adalah Nabi Adam alaihissalam, maka menghadaplah mereka kepada Nabi Adam alaihissalam. Tapi Nabi Adam bilang, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Pergilah kepada Nabi yang lain. Ya, dan disuruh pergi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seterusnya. Wa ana mustafi'uhum iza hubisu. Aku adalah pemberi syafaat jika mereka tertahan, tidak bisa memberikan apapun kepada orang lain. Jadi di hari akhirat itu yang punya hak syafaat hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi yang lain itu tidak punya hak untuk memberikan syafaat. Rasul-rasul yang lain tidak punya hak memberikan syafaat, karena syafaat itu hanya Allah berikan haknya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah berikan kepada beliau. Lalu Nabi mengatakan, wa ana mubasyiruhum iza ayyisu. Aku memberi kabar gembira bagi mereka tatkala mereka putus asa. Jadi Nabi memberikan kabar gembira pada saat orang-orang berada dalam keadaan putus asa. Jadi banyak sekali umat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang masuk ke dalam neraka berada dalam keputusasaan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin Allah datang untuk mengeluarkan mereka dari neraka dengan persyaratan masih ada iman di dalam diri mereka, meskipun iman itu hanya setengah dari sebutir atom. Jadi di tengah-tengah orang berputus asa, Nabi hadir membawa kabar gembira, mengeluarkan umatnya dari neraka untuk dimasukkan ke dalam surga. Dan itu hanya ada pada diri Nabi, tidak ada pada hamba-hamba Allah yang lain. Kemudian al-karamatu wal mafatihu yauma izin biyadi.
segala bentuk kemuliaan dan kunci-kunci kebaikan pada hari kiamat itu ada di tanganku. Jadi Nabi orang yang pertama kali masuk ke dalam surga, pertama kali dibangkitkan pada yaumul ba'as, pertama kali masuk ke dalam surga. Beliau Nabi terakhir yang diutus, tapi Nabi pertama yang masuk ke dalam surga. Karena apa? Karena kemuliaan-kemuliaan dan kunci-kunci kebaikan itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau. Lalu Nabi mengatakan, wa ana aqramu walidi adama ala rabbi. Aku adalah anak keturunan Adam yang paling mulia di sisi Rabbku. Jadi Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling mulia di sisi Allah Rabbul Alamin, Allah yang maha memelihara alam semesta ini. Yatufu alayya, ya, berkeliling di seputarku, kata Nabi, alfu khadimin, 1000 pembantu, ka'annahum baydun maknunun au lu'lu'un mansurun. Jadi Nabi itu dikelilingi oleh 1000 pembantu, yang pembantu-pembantunya itu ka'annahum, mereka seolah-olah atau seperti baidu maknun, bagaikan permata-permata yang putih, au lu'lu'un mansurun, atau bagaikan mutiara-mutiara yang bertebaran. Jadi ini semua adalah penjelasan Nabi Muhammad SAW tentang kemuliaan-kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada diri beliau, di mana banyak hal yang Allah tidak memberikan kepada hamba-hambanya yang lain, termasuk kepada para nabi dan rasul yang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan itu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, keberkahan makanan yang didoakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau Nabi mendoakan sesuatu, doa Nabi itu makbul bil ajal, secara cepat. Hal ini disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi dalam kitab Sunanu Ad-Darimi, hadis nomor 111 dan hadis nomor 42. Bisa juga kita temukan dalam Sahih Bukhari, hadis nomor 4101. Sumbernya adalah sahabat Jabir bin Abdillah. Jadi Jabir bin Abdillah mengatakan bahwa dalam persiapan perang Khandaq, perang Parit, ini Nabi beserta para sahabat melakukan persiapan perang Khandaq itu dengan menggali parit, dan jumlah sahabat yang ikut menggali parit itu, kata sahabat Jabir bin Abdullah, kanu samana mi'atin, adalah mereka itu semuanya jumlahnya 800 orang. Jadi 800 orang sahabat Nabi beserta Nabi ini melakukan penggalian parit dalam persiapan perang Khandaq. Kemudian sahabat Jabir mengundang Nabi SAW ke rumahnya. Niat daripada sahabat Jabir bin Abdillah hanya mengundang Nabi dan beberapa sahabat saja. Dan pada saat itu istri dari sahabat Jabir bin Abdillah ini memasak gandum, hanya 1 sak gandum,
Ya, 1 sa' itu kalau menurut mazhab Syafi'i 2,8 kg. Dan menyembelih 1 ekor kambing kecil. Nah, jadi masak gandum 1 sa' atau 2,8 kg dan memotong seekor kambing kecil. Kalau kita pikir nggak mungkin cukup, kalau Nabi bawa sahabat sekitar 10 sampai 15 orang saja tidak cukup. Gandum 2,8 kg dengan kambing kecil 1 ekor. Ini jelas tidak cukup. Kemudian hal ini dilaporkan kepada Nabi. Ya Rasulullah, nanti kalau ke rumah, ya Rasul saja dengan beberapa sahabat, tidak semua, karena istri saya hanya masak 2,8 kg gandum atau 1 sa', dan kami hanya menyembelih 1 ekor kambing kecil yang kami miliki. Pada saat Jabir bin Abdillah menyampaikan itu kepada Nabi, Nabi bilang kepada Jabir, irji' ila ahlika, pulanglah kamu ke rumah, sampaikan kepada istrimu, wa kullaha la tanzi'il qidra, bilang sama istrimu, la tanzi'il qidra, jangan turunkan periuk minal asafi, dari tungku apinya, wala tukhrijil khubza minat tanur, jangan keluarkan roti dari tempat pembakarannya, hatta utia, sampai aku datang, kata Nabi. Summa qala linnas qumu ila baiti Jabir. Lalu kemudian Nabi bilang sama semua orang yang ikut menggali parit dalam persiapan perang Khandaq itu, sebanyak 800 orang. Nabi mengatakan, kumu ila baiti Jabir, berdirilah kalian semua, pergilah kalian semua bersama saya ke rumah Jabir bin Abdillah. Jadi pada hari itu Jabir bin Abdillah kedatangan 800 tamu. Ya, 800 tamu, persiapannya hanya 1 sa' gandum atau 2,8 kg gandum dan 1 ekor kambing kecil. Faja'a Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kemudian Nabi datang ke rumah Jabir. Fadakhala, Nabi masuk ke dalam rumahnya. Summa qala li ashabihi, kemudian Nabi bilang kepada sahabat-sahabatnya yang 800 orang itu, la tadaghatu, jangan berdesak-desakan. Summa baraka ala tanuri wa alal barmah, kemudian Nabi berdoa untuk hadirnya keberkahan alat tanur, pada pembakaran roti, wa alal burmah, dan pada periuk tanah tempat memasak kambing kecil tadi itu. Kullama fatahna tanur, kemudian sahabat bilang, tatkala kami membuka at-tanur, ya, tempat pembakaran roti, wa kasyafna anil burmah, dan pada saat kami membuka tutup periuk tanah tempat memasak kambing kecil itu, wajadna huma amla'a, kami selalu mendapatkannya dalam keadaan yang penuh, mimma kana syabi'al muslimuna kulluhum, sampai semua orang Islam yang ikut hadir di rumah Jabir bin Abdillah itu syabi'ah, merasa kenyang keseluruhannya. Jadi kalau Nabi mendoakan sesuatu, doa Nabi itu bil ajal, segera dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanan yang didoakan mendatangkan keberkahan, maka datanglah keberkahan itu pada makanan tersebut.
sehingga makanan yang seharusnya tidak cukup dimakan sampai 800 orang akhirnya berlebih setelah dimakan oleh 800 orang. Dan ini adalah kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi ya, dan itu merupakan sesuatu yang sangat kita kagumi, karena ternyata setelah kita baca riwayat catatan sejarah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi yang memiliki banyak kemuliaan, yang terkadang masih banyak umat Islam yang belum tahu kemuliaan-kemuliaan nabi ini, sehingga mereka perlu tahu. Dengan demikian akan bertambahlah rasa keimanan orang-orang Islam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana telah begitu kuatnya iman para sahabat yang hidup sezaman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita menjadi bahagian dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa menjaga kemuliaan-kemuliaan dan kehormatan-kehormatan beliau. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.